bertujuan untuk membuat teman-teman para pelaku usaha punya kemantepan. Kenapa? Karena kemarin 6 bulan yang lalu kita melakukan FGD dengan DPR Kabupaten Langkat tentang dampak yang mungkin akan ditimbulkan ketika tol buka. Kita memohon kepada pemerintah daerah agar UMKM didulukan masuk di rest area. Kemarin kita dipanggil Pak PJ untuk tindak lanjut rest area di jalan tol ini. Melalui MDK Langkat kita diberi kesempatan mengajak teman-teman pelaku usaha yang ada di Langkat untuk masuk ke rest area. Bahkan Utama Karya memberikan 90% kios itu kepada UMKM. Hanya 2 yang mereka minta untuk Alfamart dan Indomaret. Selebihnya lebih kurang ada 58 kios itu buat UMKM. Saya sudah urutkan selama lebih kurang hampir 1 bulan. Saya sudah bawakan pelaku usaha ke sana. Ternyata dilema yang kedua adalah mereka belum siap untuk jualan di sana. Melihat beberapa aspek, yang pertama, kemungkinan rame masih jauh karena rest area-nya di pintu tol. Yang kedua, kesiapan kawan-kawan untuk buka dan jauh dari rumah itu juga belum begitu siap. Saya melihat kesempatan ini sudah di dekat mata, sudah diberikan sepenuhnya kepada kita. Bahkan kita diberi diskon 3 bulan pertama itu gratis, dan ternyata biaya sewanya tidak semahal yang di tempat lain. Ini membuat kita berpikir ternyata bukan hanya ini mungkin solusi yang harus kita ambil untuk para teman-teman pelaku usaha, karena ternyata kitanya yang belum siap untuk main ke sana atau beradaptasi dengan perubahan keadaan setelah tol nanti berjalan normal. Saya kira ini alasan kita membuat acara ini. Mungkin lebih jauh akan didiskusikan oleh para narasumber yang sengaja kita undang pada hari ini, agar teman-teman para pelaku usaha ini punya solusi ya bagaimana memperbaiki usaha kita, baik secara kesiapan moral atau material kita gitu. Hingga nantinya kita tidak mengalami nasib yang sama seperti simpang bengkel. Beberapa waktu ini ada kegelisahan dari para UMKM apabila dibukanya jalan tol Berandan sehingga tidak melintasi lagi lintas yang konvensional lewat jalan tol. Kita melihat nasib seperti apa yang terjadi di Serdang Bedagai, ya, daerah bengkel. Nah, nasib UMKM-nya sepi, seperti mati suri. Nah, itulah yang menjadi latar belakang sehingga kami beberapa waktu yang lalu, seperti yang disampaikan oleh Mas Hendro, mengadakan diskusi FGD di Bandung Langkat beberapa waktu yang lalu. Kemudian di sana disampaikanlah aspirasi kita bahwasanya disediakan rest area yang cukup terjangkau harganya. Namun ketika ini kita lemparkan ke para UMKM, banyak kendala juga untuk masuk ke sana. Yang sebenarnya harga tarif sewanya cukup murah, relatif murah, 110.000 per meter. Kalau kios yang 3x3 hanya 1 juta 1 bulan. Ternyata ada juga kendala, namanya juga UMKM. Yang UMKM yang mikronya, kendalanya apa? Fasilitas. Kemarin saya tanya, ada beberapa misalnya butiur, saya ngomong, Bu, nggak buka di sana. Cemana? Kendaraan kami apa ke sana? Kendaraan kami roda mobilnya, roda empatnya baru pinjem, katanya gitu. Kemudian apalagi kendaraan untuk memulai usaha itu aja kita tidak punya modal gitu. Kemarin saya juga bincang-bincang. Mungkin ini yang agak menginspirasi kami mengadakan diskusi pada hari ini. Kemarin saya ada bincang-bincang lagi dengan Ibu Suti misalnya. Ada nggak Ibu Suti hari ini ya? Bu Suti yang titip obat di PCK. Rupanya itulah salah satu-satunya pendapatannya, sumber pendapatannya. Saya bilang, coba Ibu modifikasi, misalnya hari ini saya misalnya mengelola koperasi
koperasi di SMK Negeri 1 Setabat, Pak. Saya mengelola toko koperasi, saya bilang, ayo Bu Siti ikut sama saya bilang. Ibu coba modifikasi opaknya supaya diminati oleh anak muda. Bu, kendalanya modal, Bu. Hari ini dapat dari pihak PP Cinta itu habis, Pak, untuk dimodalkan, untuk dikembangkan kami nggak mampu. Terus saya bilang lagi, kayak mana kalau wadah kita, kami waktu itu bincang-bincang dengan ibu, yuk kita buat grup WA, saya sampaikan sama Mas Hendro, oke kita kembangkan ini kelompok ini. Kemudian makanya hari inilah awal dari kelompok yang sudah kami buat, hanya kisah-kisah. Kemudian kita namakan grup mak-mak rempong gitu, karena itu hanya sekedar kelompok yang untuk mak-mak bersilaturahim. Kemudian saya bilang, coba kita buat koperasi. Saya bilang, manfaat koperasi itu cukup besar. Kami di sana di SMK Negeri 1 Setabat ada koperasi yang hari ini asetnya sampai 2 miliar. Itu mandiri punya anggota. Itu saya terasa sekali manfaatnya. Saya coba sampaikan ke ibu-ibu. Ada lagi kendalanya, Bu, kalaulah nanti katanya, nanti di koperasi bisa koperasi simpan pinjam, pengembangan usaha dan lain sebagainya. Kendalanya apa? Oh, kalau kredit kami kayak mana gitu. Artinya pendapatnya itu gitu. Jadi itulah beberapa kendala. Jadi dari beberapa dialog kami dengan ibu-ibu UMKM, salah satunya adalah ternyata UMKM ini perlu sebuah wadah untuk mengembangkan ke depannya. Saya konsultasi ke Forhati Sumut. Dari pihak Forhati Sumut menyambut gembira. Oke, Forhati Sumut punya potensi dalam jejaring di tingkat atas, termasuk bisa menghubungi Bapak Nasrindo ini juga berkat kerjasama yang dilaksanakan oleh MD Indonesia. Bapak Ibu sekalian, hadir Bapak Nasrindo hari ini itu seperti luar biasa. Terharu saya karena hanya by phone, by online dari pihak Forhati. Hari pagi saya dikabarin yang hadir adalah kepala dinas. Luar biasa. Nah ini apa? Berkat kerjasama kita dengan Forhati Sumut. Oleh sebab itu, ibu-ibu semuanya punya potensi. Bapak-bapak punya potensi dalam menghasilkan sebuah produk, memproduksi sebuah produk. Nah kemudian pemasarannya kita terbatas hari ini, kita sangat dibantu oleh Mas Hendro, owner Kripik Cinta. Saya tanya, Bu Wulan kemarin, berapa lama ibu sudah 80 tahun? Luar biasa. Bu Tiur udah berapa tahun Bu Tiur? 3 tahun. Ada yang Bu Reni berapa tahun Bu Ren? 2 tahun. Cukup lama. Kemarin Bu Wulan yang nitip wajib Bandung sudah 8 tahun di Kripik Cinta. Nah, oleh sebab itu pengembangan ini saya pikir kalau bisa usaha ini bisa dikembangkan bukan hanya di Kripik Cinta. Kemarin saya dialog lagi misalnya dengan istri Mas Hendro, Kak Lisa. Kata Kak Lisa, kalau di Sergei itu daerah Bengkel itu ada kelompok UMKM yang berkumpul, kemudian produknya dikumpulkan, kemudian ada satu kelompok yang memasarkannya ke retail, ke grosir besar. Nah, saya terinspirasi kalau kita buat di sini apa nggak bisa gitu. Karena kemarin saya ngomong lagi sama Bu Wulan misalnya, saya pernah nawarkan produk saya di Hypermart BSM. Mereka siap menerima produk dari punya Bu Wulan. Kendalanya apa? Nggak mungkin Bu, saya ngantar. Kebetulan Bu Wulan itu tinggalnya di Berandan. Saya ngantar produk saya yang segini ke PJ. Nah itu kan kendala, tapi itu peluang sebenarnya. Itulah tantangan, tapi peluang buat kita kalau seandainya kita punya kelompok, punya wadah, terus
pengetahuan ini juga masih minim Pak. Ada yang menganggap koperasi itu kan yang ngasih pinjaman di jalan gitu ya. Itu yang image yang ada di kita. Ternyata koperasi itu tidak hanya sekedar itu. Nanti mungkin Bapak dari Dinas Koperasi bisa menjelaskan bagaimana koperasi bisa mensejahterakan anggotanya. Jadi itu yang pertama tadi punya wadah, yang kedua kita punya koperasi. Saya pikir kalau itu kita punya, ibu-ibu UMKM, pelaku UMKM bisa meningkatkan kesejahteraannya. Nah, ide ini ketika saya sampaikan ke Mas Hendro, memang Mas Hendro ini tepuk tangan lagi buat Mas Hendro. Perhatiannya cukup besar. Saya bilang, saya rasanya perlulah ibu-ibu ini punya wadah koperasi. Oh betul katanya. Disupport, sangat disupport oleh Mas Hendro. Jadi saya pikir dukungan dari semua sektor ini sangatlah berarti buat kemajuan para pelaku UMKM. Jadi kita tidak usah risau lagi kalau orang tidak melintas di sini. Mas Hendro sudah menyediakan kita wadahnya. Kalau ibu kemarin Bu Tiur ya, Bu Tiur bilang kalau saya yang buka di sana gimana? Mas Hendro sudah menyerap aspirasi kita. Duluan dia sudah memesan kios untuk menampung juga seperti di sini. Jadi dari kalau yang melintas tidak lewat sini, lewat jalan tol, Mas Hendro sudah menyediakan tempat untuk menampung mereka. Nah, tapi kita kan tidak mau hanya itu, kita mau lebih berkembang lagi. Ibu-ibu kalau nanti susah mencari modal, dari mana? Dari pinjol. Waduh, ngeri. Pinjol bunganya ngeri. Saya bilang, kami koperasi kami itu 1%. Loh Bu, kalau misalnya 10 juta pinjam 1 bulan cuma 100.000. Loh, kok murah kali? Ya memang itu. Karena dari kita untuk kita. Tapi yang rajin bayarnya. Jadi modal bisa berkembang. Mana ada mungkin. Bahkan kalau di koperasi kami itu setiap tahun itu turun. Misalnya ibu pinjamnya hari 10 juta, tahun depan tinggal 9 juta, maka bunganya jadi 90.000. Tahun depan turun lagi jasanya. Jadi itu diambil manfaat semuanya oleh anggota koperasi. Sebenarnya kalau kita amati tadi apa yang disampaikan Mas Hendro dan Erni ini ya, sudah menjawab ya Pak. Sudah menjawab, sebenarnya sudah di depan mata, tapi mungkin masih gamang. Itu yang saya simpulkan, masih gamang karena ini hal yang baru. Tetapi memang disitulah bahwa UMKM itu harus adaptif terhadap perubahan yang terjadi, terhadap perubahan kondisi yang terjadi, terhadap perubahan perilaku bahkan ya, perilaku konsumen. Disitulah kita diujinya dan akan terlihat nanti keunggulannya. Tapi biasanya pelaku UMKM ini justru sangat cair ya, sangat cepat beradaptasi dan cepat mengeksekusi. Jadi saya yakin gitu sebenarnya jawaban itu sudah ada di depan mata. Cuma langkah-langkah yang strategis ya, yang sistematis itu memang perlu didiskusikan bersama supaya apa? Supaya majunya bisa sama-sama. Karena mungkin dari sekian banyak ada perbedaan potensi masing-masing. Dan mungkin saya bukan pelaku. Kalau kepepet aja baru jualan, Pak. Saya bukan pelaku UMKM. Kebanyakan lebih banyak waktunya dihabiskan untuk mendampingi di dalam program yang sudah terstruktur ya. Jadi memang akrab gitu ya dengan perilaku UMKM gitu. Kita juga mendampingi, memberi bantuan manajerial skill kepada para UMKM, juga bantuan modal usaha dari mulai 500.000, 1 juta, naik 3 juta sampai 5 juta. Dan kita mengamati yang 500.000 jualannya di depan rumah ya, di teras gitu pakai meja. Udah naik 1 juta masih begitu juga. Naik lagi pinjaman 3 juta tambah sterling kecil. Naik lagi 5 juta sterlingnya jadi agak besar. Tapi begitulah gitu ya, artinya kalau istilahnya bahasanya UMKM naik kelas itu tidak seperti yang kita harapkan. Jualannya depan rumah terus, sterlingnya dia nampak sedikit supaya nampak aduh udah terima bantuan, mungkin begitu ya. Nah jadi tidak seperti itu.
Nah, sebenarnya kami saat ini saya lebih kepada pendamping gitu ya, memposisikan diri sebagai pendamping. Kalau dari jauh ini ya Pak, dari Medan, kita pertama sekali harus petakan, kan, harus klasifikasi udah ada di posisi mana bapak-bapak ini, para UMKM ini, sehingga pendampingan yang diberikan akan lebih tepat gitu. Jadi akan lebih banyak nanti mungkin mengamati ya, mengamati, mencatat, melihat apa namanya sudah ada di mana, apakah yang klasifikasi masih baru, sudah berkembang atau sudah maju gitu. Kemudian sisi-sisi lain yang kita perlu petakan. Tetapi secara umum bahwa UMKM di sini kan menghasilkan produk ya Pak. Nah, tentu saja produknya itu harus unggul gitu, harus unggul ya, bukan Pak unggul ya Pak. Kita biasa berhubungan juga salah satu kepala bidang beliau Pak Unggul itu untuk kelembagaan ya Pak ya. Nah, itu nanti mungkin yang akan ditugasi mendampingi di sini kalau nanti di sini jadi kita akan membentuk kooperasinya. Jadi bagaimana produk itu bisa unggul dan bersaing, bahkan mungkin melakukan berbagai macam kreativitas. Jadi ini seperti yang dicontohkan Mas Hendro ya, keripik cinta gitu. Udah banyak produk turunannya, jadi ada diversifikasi produk. Apa sih mie gacuan misalnya ya, mie Bangladesh, ya mie biasa kan Bu gitu. Jadi dia ada diversifikasi, kemudian juga ada packaging yang baik. Nah itu bisa semua dilakukan gitu nanti oleh kita. Nah jadi pertama sekali mungkin tadi saya lebih banyak akan mengamati, melakukan pemetaan. Kemudian untuk kualitas produknya, kami selaku pendamping selain dalam hal standar ya kualitasnya, juga kita sangat memperhatikan legalitas produk. Pasar modern tidak akan menerima produk yang tidak ada jaminan bagi konsumennya, baik jaminan secara legalitas yang paling minim pun mungkin NIB. Bapak Ibu bisa angkat tangan yang sudah punya NIB? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tidak sampai 20% ya. Yang sudah punya sertifikasi halal lebih sedikit lagi. BPOM nggak ada ya. Nah, jadi mungkin hal-hal seperti itu kami nanti dari pendamping akan berusaha ya bagaimana kita bisa naik kelas. Jadi itu adalah semua yang diminta untuk dapat masuk di pasar modern. Nanti kalau kita nggak sanggup sewa di sana ada Gemaret ya, ada. Nah, mereka akan persyaratan itu mana legalitasnya. Jadi tidak akan bisa masuk ke pasar modern produk yang tidak punya legalitas yang menjamin keamanan dan kenyamanan bagi para konsumen. Nah, itu mungkin salah satu yang bisa kita janjikan ya untuk membantu. Mungkin tidak kami dari jauh, nanti bisa dicari yang dekat juga ada. Tetapi kalau yang hanya setara self declare ya, sertifikasi halalnya mungkin bisa dibantu secara online. Tapi tetap saja beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk kunjungan ke pelaku usahanya. Jadi Pak, mungkin saya hanya mengantarkan nanti diskusi. Kita harap kita akan banyak menyerap ini pencerahan dari Pak Nasrindo. Silakan nanti mumpung beliau ada di sini. Saya harap juga silakan membukalah dialog kita yang lebih luas lagi untuk pengembangan dan pemecahan permasalahan kita ke depan. Mungkin dari saya itu saja. Dari Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Langkat ini UMKM itu jumlahnya terbanyak keempat setelah Asahan, Medan, Deli Serdang, dan Kapan itu adalah Langkat. Jumlahnya itu 40.080. Itu yang kami data by name by address. Tapi saya yakin itu jauh lebih banyak dari situ lagi, Mas Hendro. Pasti angkanya itu jauh lebih banyak lagi, terutama yang ultra mikro ya. Nah, saya khawatir jangan-jangan yang hadir ini belum banyak datanya di situ. Tapi kalau kita lihat secara provinsi bahwa Langkat ini punya potensi yang sangat besar
Dari mana kita tahu? Karena pelaku UMKM-nya itu berada pada posisi nomor 4 di Sumatera Utara. Dari situ kita tahu. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah potensi yang besar tadi dari jumlah pelaku juara 4 itu sudah benar-benar membuat UMKM itu mandiri, sejahtera, kalau istilah Yeni dari naik kelas, rasanya masih jauh dari pangkat. Kenapa? Masalah UMKM itu banyak. Yang pertama, 42% UMKM bilang bahwa masalahnya itu adalah modal. Tadi dari awal sudah disampaikan modal. Saya yakin dulu Pak Hendro memulai usaha ini pasti terbatas di modal awalnya. Tapi cerita itu sekarang beliau sudah berhasil. Jadi cerita modal itu pasti dialami. Yang kedua adalah pemasaran. Jadi pemasarannya itu sangat terbatas. Biasanya hanya di wilayah-wilayah di mana dia berjualan, bisa hanya sebatas desa, sebatas kecamatan, atau sebatas kabupaten. Nah, kalau ini berada di lintasan mungkin ya siapa yang lewat saja. Lebih dari situ ya sulit untuk mengharapkan pemasaran yang lebih luas. Yang ketiga itu SDM. Dan rata-rata 60% UMKM kita itu usianya itu sudah matang, sekitar 45 tahun ke atas. Jadi pada saat misalnya dilakukan juga pelatihan-pelatihan digitalisasi memang agak sulit. Kita harus pelan-pelan untuk mengajari. Dan yang lain-lain seperti adopsi teknologi, bahan baku itu juga menjadi masalah. Nah, untuk menyelesaikan masalah UMKM ini gak bisa menyelesaikannya hanya satu. Misalnya mengeluh soal modal, lalu kita kasih kur, kita kasih pembiayaan dari koperasi, atau ada bantuan dari CSR dan lain sebagainya. Modalnya ada, dia bisa memproduksi, tapi pemasarannya nggak ada, itu juga bubar, nggak akan bisa. Ya, jadi diberikan modal, produknya harus betul-betul berkualitas. Semua standar-standar tadi itu harus ada, legalitas tadi harus ada, lalu pasarnya juga harus dibuka seluas-luasnya, SDM-nya, keterampilannya harus juga ditingkatkan. Tadi produk-produknya itu, ya bahan baku untuk produk itu harus didekatkan, karena kalau bahan bakunya terbatas, mahal, dia bisa berhenti untuk memproduksi. Nah, lalu siapa yang bisa menyelesaikan ini? Apa solusi terhadap permodalan, pemasaran, SDM, dan lain sebagainya? Saya yakin pemerintah Kabupaten Langkat sudah banyak berbuat. Tapi tidak semua bisa disentuh karena anggarannya juga terbatas. Saya yakin dari kami, dari NGO lain, dari yang lain-lain juga sudah berbuat, tapi juga terbatas. Terbatas waktu, terbatas energi, sumber daya terbatas. Kami juga sudah berbuat. Di Sumatera Utara ini UMKM-nya 1,1 juta. Jadi itu banyak sekali. Dari segi data itu luar biasa banyaknya. Nah, kita sudah membantu berbuat. Ada pelatihan-pelatihan yang kami lakukan. Yang terbaru kami melakukan digitalisasi untuk 1000 UMKM, digitalisasi untuk mereka masuk di Tokopedia, masuk di Shopee, mereka bisa berjualan dengan TikTok, bareng TikTok gitu ya, bagaimana mereka beriklan di Google ADS dan lain sebagainya. Memang dari 1000 ini setelah kami latih, dari 1000 ini kami latih soal digitalisasi, 50% menyatakan omsetnya meningkat. 50% meningkat omsetnya. Jadi digitalisasi itu ternyata menjauh juga. 42% menyatakan menambah tenaga kerja. Jadi yang dulunya dia tidak punya tenaga kerja, jadi punya tenaga kerja karena omset sudah meningkat. Dari 1 misalnya tenaga kerja, jadi 2 tenaga kerja. Lalu 70% mengaku bahwa mereka sudah aktif punya media sosial. Nah, punya Instagram, punya TikTok, berjualan di TikTok. 100% mengaku sudah masuk di platform, baik di platform pemerintah maupun di platform-platform seperti Tokopedia dan Shopee.
Nah, tapi itu 1.000 orang saja. Tadi jumlah UMKM itu 1,1. Nah, karena itu, apakah kita hanya bergantung kepada pemerintah, kepada NGO, dan yang lain-lain? Ini yang menjadi pertanyaannya. Maka menurut saya, ini solusi yang pertama yang mau saya sampaikan sebenarnya adalah kita harus membangun kemandirian dari dalam diri kita, itu dulu. Dan saya yakin kehadiran Bapak Ibu hadir di sini meninggalkan keluarga, meninggalkan usaha dalam rangka itu untuk menambah pengetahuan, berjejaring, itu dulu. Jadi saya hargai, kita hargai waktu yang sudah diberikan ini karena ingin berhasil, ingin kita naik kelas. Itu yang pertama. Jadi kalau mengharapkan pemerintah sangat terbatas, mengharapkan orang lain sangat terbatas, harus dimulai dari kita. Yang kedua, lanjutan dari dimulai dari kita itu adalah kita mungkin tak bisa lagi berpikir bahwa ini akan kita selesaikan secara individu. Nah, ini hati-hati saya menyampaikannya. Jadi begini, UMKM hari ini tidak hanya bersaing dengan usaha besar. UMKM hari ini tidak hanya bersaing dengan Alfamart, Indomart, belum lagi datangnya tol, karena kita tidak bisa tolak perubahan teknologi, kita tidak bisa tolak misalnya adanya pembangunan tol, karena satu sisi banyak masyarakat yang menyatakan, oh itu bagus sekali, dan kita bersyukur untuk infrastruktur, tapi ternyata ada trade off. Trade off ini seperti ini. Pada saat saya mau minum, ini saya tinggal. Ini trade off. Nah, kalau saya mau bicara lagi, saya ambil ini. Jadi trade off itu ada yang positif, ada yang negatif. Saat pembangunan dihadirkan, semua orang senang karena cepat sampai ke Aceh nanti. Murah. Tapi negatifnya, orang yang selama ini mendapatkan limpahan berkah dari perjalanan orang akhirnya sepi. Itulah terjadi di bengkel itu. Nah, jadi kita tidak hanya bersaing dengan usaha besar, tidak juga hanya banyaknya perubahan-perubahan kebijakan pembangunan yang itu pasti akan datang, termasuk teknologi. Hari ini akan masuk barang-barang dari Cina. Namanya aplikasinya itu Temu. Mereka sudah masuk ke Amerika, masuk di Eropa. Mau masuk ke Indonesia, didaftarkan aplikasinya itu tak bisa karena ada aplikasi sebelumnya namanya aplikasi Temu. Kalau enggak, dia sudah masuk. Apa artinya aplikasi Cina ini? Saya bisa langsung ambil pakaian ke pabriknya, factory. Jadi enggak lagi bisnis to bisnis. Bisnis to bisnis itu beliau punya pabrik, beliau konsumen, saya ini distributor. Beliau enggak bisa langsung ke sini, tapi melalui saya. Jadi selama ini bisnis to bisnis. Dengan aplikasi ini, Temu ini nanti bukan B2B, tapi B2C, to customer. Jadi langsung. Bukan B, factory, F2C, sorry. Factory, pabrik, langsung ke konsumen. Harganya, nah ini lebih gila lagi harganya. Harganya itu hanya ongkos kirim, tidak bayar. Saya juga bingung, kenapa Cina bisa hanya ongkos kirim? Rupanya mungkin bisa jadi mereka oversupply. Jadi daripada rugi ya sudah, pokoknya kalau mau bahan ongkosnya tanggung gitu. Atau mungkin mereka disubsidi oleh negaranya, atau mungkin mau merusak pasar kita. Nah, jadi dimasukinya dulu sampai kita semua hancur, semua udah rata kita dengan tanah, baru nanti ke depan mereka akan tarik lagi. Kan itu yang sering terjadi. Itulah kapitalis. Kapitalis itu dia bakar uang dulu sampai orang mati dulu semua, sudah mati semua orang, dia baru bangkit lagi, ayo tarik lagi, nggak ada lagi karena kita sudah nggak punya usaha, kita udah tinggalkan usaha. Itulah yang akan terjadi ke depan ini, Bapak. Ini bukan saya nakut-nakuti, silakan dicek di Google aplikasi Temu factory to customer Cina, produk-produk. Artinya itu akan terjadi. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan meratapi? Apakah kita akan demo? Kan nggak perlu. Yang kita lakukan, teorinya seperti ini. Teorinya adalah, kalau kamu kecil, kamu merasa tidak mampu,
maka tindakanmu harus kolektif. Saya ulang sekali lagi. Kalau kamu merasa mau berusaha tidak bisa sendiri karena modalmu lemah, pemasaranmu terbatas, dan kamu punya sumber daya manusia juga yang terbatas, maka tindakanmu itu jangan sendiri, tapi kolektif, bersama-sama. Apa namanya itu? Apa namanya itu kalau bersama-sama? Lalu apa lagi yang lebih spesifik? Apa? Kooperasi. Nah, kooperasi. Sebenarnya Muhammad Hatta udah bilang itu dulu. Pada waktu menyusun Undang-Undang Dasar kita itu pasal 33 ayat 1, menurut pengakuan Bung Hatta bahwa ekonomi disusun sebagai usaha bersama, itu adalah tulisan langsung dari Bung Hatta yang sudah mempelajari ekonomi sosial selama dia kuliah di Eropa. Tapi akhir-akhir ini kan itu tinggal semua, kapitalisme itu merasuk sampai ke rumah kita semua. Jadi yang mau saya sampaikan Bapak Ibu, kita perlu sadar ini. Kita bukan hanya bersaing dengan kelompok besar-besar yang saya bilang, sesungguhnya di antara kita juga ada persaingan. Yang kecil-kecil ini juga bersaing. UMKM yang 1,1 juta ini juga melakukan persaingan. Kenapa bisa bersaing? Karena produknya homogen. UMKM kita itu paling banyak membuat makanan. Kalau mau didalami lagi, apa makanannya? Keripik. Jadi keripik ini banyak, homogen. Jadi bersaing juga satu dengan yang lainnya. Keripik. Terus apa lagi? Makanan-makanan olahan yang lain misalnya. Terus di pakaian juga. Tenun, ulos kalau Sumatera Utara ya, kira-kira seperti itulah. Nah, karena itu saya sedang berpikir juga, saya sudah memperhatikan, saya mempelajari. Saya menjadi kepala dinas koperasi itu belum setahun, baru sekitar 10 bulan. Bagaimana caranya membantu UMKM yang 1,1 juta ini? Kalau misalnya dikasih bantuan setelan, dikasih alat produksi, enggak juga langsung meningkat, biasa-biasa, ya. Bahkan ada yang tidak diapa-apain begitu. Nah, saya berpikir ini nggak mau saya melakukan yang keliru ini. Jadi saya harus cari strategi yang efektif dan juga efisien dan nampak dia perubahan yang terjadi di UMKM. Nah, karena itu salah satu yang saya tawarkan adalah kita bersama-sama dalam wadah koperasi. Koperasi menjadi solusi. Kenapa menjadi solusi? Solusi untuk permodalan. Bayangkan kalau 44.000 tadi, nggak usah ada 44.000 UMKM. Ada 1.000 saja UMKM yang berada di dalam koperasi. Buat aja 10.000 satu bulan. Berapa itu kira-kira itu? Kalau kalau 1.000 berapa itu? Berapa juta? 10 juta. Nah, kan udah lumayan 10 juta. Ada satu namanya koperasi di Jakarta, BMI, Benteng Muda Indonesia. Mereka itu mendaftar 10.000 setiap bulan dan bisa membangun rumah untuk anggotanya setiap minggu. Tapi mereka berkumpul, misalnya inilah kita berkumpul. Udah ada uang kita, misalnya uang mereka ini. Nah, ditanya dulu siapa yang paling perlu rumah ini? Aduh, ibu ini, keluarga ini, karena sedang hamil 7 bulan. Nanti kalau melahirkan tidak ada tempat, mereka harus muter-muter. Sepakat semua. Setiap minggu mereka bisa bangun rumah yang layak untuk anggotanya. Karena mereka bersama-sama. Mereka bisa berkumpul. Jadi permodalannya menjadi kuat. Tapi kalau kita sendiri itu sulit kita mendapatkannya. Coba kalau datang ke bank, walaupun dibilang ada tapi di mana kenyataannya? Nyatanya kan harus dulu ada usahanya 3 tahun, harus juga minta agunan dan lain sebagainya. Akhirnya UMKM itu balik kanan. Tapi kalau misalnya hari ini kita membangun koperasi, saya janjikan dalam waktu 1 minggu sudah selesai semua administrasinya itu, silakanlah
tunjuk pengurus yang bisa dipercaya, tunjuk orang yang bisa mengelola dengan baik. Mari kita kumpulkan, sepakati sebelum buka misalnya. Nah itu bisa dikenakan siapa duluan. Jadi terjadi di situ solidaritas. Mana yang pertama membutuhkan? Ibu ini yang pertama membutuhkan karena ada nanti anaknya yang mau disekolahkan. Nah memang harus ada musyawarah di situ. Nah ternyata ibu ini sudah praktekkan. Jadi solusi permodalan bisa diselesaikan. Yang kedua solusi pemasaran. Solusi pemasaran hari ini banyak bisa digitalisasi dan saya sarankan harus digitalisasi. Yang kedua dengan rest area tadi itu salah satunya. Yang ketiga dengan mengikuti bazar-bazar dengan pameran-pameran. Yang keempat dengan membangun kemitraan di semua retail, pasar retail modern yang ada di Langkat maupun yang ada di Medan dan di kota-kota lainnya. Ekspor itu yang terakhir. Saya mau tanya, dari 5 ini, digitalisasi, di rest area, bajar-bajar ikut pameran, bermitra dengan retail, lalu sampai ekspor, bisa nggak ini dilakukan sendiri? Susah. Pak Hendro mungkin bisa, karena beliau sudah terbangun jaringan cukup untuk itu. Tapi kalau UMKM yang saya katakan tadi itu nggak susah. Tapi kalau ini berkooperasi, bisa nggak diselesaikan ini? Bisa. Karena kita nanti sudah kuat. Ada yang bisa melatih. Contoh lah seperti ini. Kalau ini saya datang hadir sama beliau, kami kan nggak ada honor ini. Kami datang karena dedikasi kami. Tapi kalau nanti mau melatih digital marketing, kan kita harus cari orangnya yang betul-betul memahami itu. Harus dibayar honornya katakanlah 1 juta atau 2 juta. Kalau satu orang membayar 1 juta, mungkin boleh, tapi mana lebih bagus 1 juta dia ngajar 1000 orang atau 100 orang, padahal 1 juta dia hanya ngajar 1 orang. Mana yang lebih efisien? Yang 100. Kalau dibagi 100 orang kan itu jadi lebih murah honornya yang datang itu. Itu dia. Jadi pendidikannya murah, adaptasi teknologinya menjadi murah. Jadi pemasaran itu bisa kita selesaikan. Sekarang bahan baku. Kalau saya sendiri cari-cari bahan bakunya mahal. Tapi kalau koperasi yang mencari bahan bakunya terkontrak dia dengan distributor atau yang menyediakan bahan baku misalnya, baru tinggal dia bagi-bagi sama ibu 100 kilo, koperasi yang bawakan 1 ton dibagi 100 kilo, 100 kilo, 50 kilo, murah enggak? Murah. Jadi koperasi yang menghubungkan dengan sumbernya. Kalau sudah jadi produknya, kalau sendiri-sendiri membawa ke Medan atau ke Binjai mahal. Tapi kalau pemasaran bersama itu akan jauh lebih murah, bahkan sampai kepada ekspor yang saya katakan. Jadi koperasi, solusi terhadap modal, solusi terhadap pemasaran, solusi juga terhadap adaptasi teknologi, solusi terhadap bahan baku, termasuk untuk produksi. Istri saya buruh siregar, makanya kalau kakak ini manggil ya harus datang saya. Kalau enggak nanti dimarahi saya, kamu ya adik saya istriku tapi saya suruh kau ke Langkat nggak mau datang. Kalau misalnya saya nepotisme, saya pasti kasih dulu mesin ini untuk buru-buru siregar. Sini dek, sini kak. Nah kalian bawa itu nepotisme. Tapi kalau koperasi, jadi berkumpul ini semua satu koperasi. Saya kasihlah pemerintah Provinsi Sumatera Utara kasih mesin untuk dipakai bersama-sama, namanya rumah produksi. Jadi nanti ibu datang tinggal dijadwal berikutnya ibu kan nggak setiap hari menggoreng kan. Jadi optimal dia daripada dikasih satu-satu yang nggak kerjaan itu. Saya melihatnya itu nggak mungkin itu saya lakukan. Kalaupun saya lakukan itu pertama saya bantu pasti sirat dan buru siregar. Karena pasti saya tergoda untuk itu. Tapi kalau sudah dibangun dia suatu kelembagaan koperasi, kita tidak lihat lagi suku apa, agama apa, yang penting betul mereka mau berusaha, maka diberikanlah mereka
rumah produksi bersama, mesin, alat dan sebagainya itu lebih optimal bisa dimanfaatkan daripada satu-satu itu pasti banyak nganggurnya karena skala ekonominya tidak terbentuk. Saya rasa penjelasan saya ini sangat konkret Bapak Ibu tentang pentingnya tindakan kolektif pada saat kita merasa diri kita tidak mampu supaya skala ekonominya terbentuk, semakin efisien kita bisa bermitra dengan orang. Kalau ibu sendiri ketemu dengan Alfamart mampu nggak? Nggak kan? Kalau ibu yang di belakang bertemu dengan Bulog mampu nggak? Tapi kalau koperasi UMKM Langkat anggotanya 2.000 mau mengedarkan beras ke anggota supaya dia selain menyiapkan ini dia juga menjadi koperasi konsumen. Koperasi itu kan bisa banyak jenis usahanya. Kira-kira ibu datang sendiri dengan ada surat koperasi yang anggotanya 5.000, lari-lari nggak ke sini kepala Bulog? Lari-lari. Kalau ibu sendiri ke Alfamart, tolonglah masukkan di Alfamart. Oh iya Bu, nanti ya, nggak akan jadi itu sampai kapanpun. Tapi kalau ada koperasi yang kuat, apalagi difasilitasi oleh pemerintah, ada undang-undangnya untuk itu, ada aturannya untuk itu, saya yakin itu cepat bisa direalisasikan. Tapi kalau sendiri-sendiri tidak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan rest area. Untuk rest area itu, terima kasih untuk Pak Hendro sudah fasilitasi. Saya dengar tadi tinggal action lagi. Nah, saya hanya menambahkan informasi saya. Satu, untuk rest area itu adalah publik. Tadi dikasih 90%, bagus. Kalau sempat mereka nggak kasih itu, saya yang pertama protes. Yang kedua, harganya itu harus dikasih diskon 30%. Jadi kalau tadi katanya 110, ya bagi kita mungkin sudah relatif murah, tapi cek kembali. Kalau menurut undang-undang, dia harus kasih coating 30% dari nilai keekonomian. Kira-kira seperti itu. Kalau nanti mau ini kita fasilitasi, itu yang kedua. Yang ketiga, saran saya begini Pak Ibu, itu berapa tenar? 60 Pak. 60. Jumlah kita banyak, bisa ribut, nggak adil, nggak merata. Maka buatlah koperasi. Jadi yang datang ke sana bukan lagi individu-individu. Si A, si B, si C sampai 60. Tapi yang 60 itu semua adalah miliknya koperasi. Jadi tinggal nanti staf-staf aja penjual-penjualnya di situ, tapi itu semua adalah milik koperasi. Di mana semua anggota ini tinggal nanti memberikan barang-barangnya di sana. Jadi nggak perlu sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri kan sulit itu. Jadi koperasi yang maju untuk menguasai itu tinggal diatur. Kau jual lontong, kau jual sop, jangan sama semua. Karena kalau nanti 60 itu beda-beda individu, sebenarnya kita ini kapitalis juga. Padahal kita bilang kita mau tumbuh bersama-sama. Tapi kan kita akan jadi bersaing. Semua jual lontong, akhirnya lontong yang satu laku, lontong yang lain tak laku. Sayang itu maksudnya. Tapi kalau bisa diatur, kau jual kelapa muda, kau jual aqua, kau jual lontong, kau jual soto, kau jual lapet, kau jual ini, kau jual ini. Jadi semua di situ heterogen. Gak ada lagi yang mubazir terbuang. Itulah gunanya koperasi. Nanti hasilnya itu dibagi hasilkan. Boleh pakai koperasi syariah. Kalau ini soal ketentuan-ketentuan keyakinan kita boleh. Nanti kami fasilitasi misalnya pembentukan koperasi syariah. Lebih dari itu, Pak Hendro bisa minta kalau koperasi ini sudah terbentuk, perawatannya itu dijalankan oleh koperasi. Memotong rumput, itu miliar itu duitnya itu untuk memelihara jalan tol itu. Jangan dikasih ke PT atau CP, tapi koperasi kita inilah nanti yang memelihara itu. Jadi orang-orang kita bisa juga di situ membabat dan lain-lain, mencat segala macam peluang bisnis dari tol itu yang saya sampaikan.
Yang seterusnya adalah yang terakhir mungkin ini, keripik-keripik kita ini buat satu merek. Jangan masing-masing buat merek. Bila perlu ikuti aja semua merek cinta, kerupuk cinta. Terserah siapa yang membuatin, tapi standarnya harus dibuat supaya jangan bersaing. Jadi kita punya brand. Inilah yang dilakukan oleh Cina. Kita ini terlalu banyak merek sehingga saya lupa menghafal mereknya dan tidak ada yang melekat. Padahal sama dia sebenarnya, hampir sama lah, beda-beda sedikit. Tinggal di bawah standar. Saya sedang mengkampanyekan ini, harus ada satu merek Sumatera Utara. Jadi nggak usah terlalu banyak merek, masing-masing buat merek, satu saja. Produksinya biarkan para UMKM, tapi mereknya satu. Sehingga itu mudah kita menjualnya, brandnya itu lebih kuat diingat oleh orang. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap jangan lagi kita melakukan tindakan-tindakan individu, tapi mari kita bersama-sama bergotong royong, solidaritas, saling membantu dalam wadah koperasi, dan banyak hal yang bisa kita lakukan menjadi solusi kalau kita bersama-sama. Maka bagaimana caranya kami membentuk koperasi sederhana? Nanti saya utus buat lagi pertemuan khusus untuk pembentukan koperasi. Nanti saya utus, tidak ada biaya, hanya nanti ada namanya akte. Nah, kalau akte itu dibayar, nah, nggak apa-apa, kumpulkanlah duit itu, dananya antara 3 jutaan kira-kira seperti itu. Ya, memang supaya legal akte. Nah, itu bukan ke pemerintah, itu ke notaris. Nanti bisa kita carikan notarisnya yang murah. Tapi kalau Pak Hendro punya teman-teman dari kami juga mungkin ada yang notaris, silakan saja untuk membantu. Jadi jangan takut dengan berurusan dengan pemerintah, dengan koperasi. Justru dia menjadi solusi bagaimana supaya kita bertumbuh secara bersama-sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada 1, 2, 3 pertanyaan, saya akan berdiskusi dengan Bapak Ibu semua. Bukan saya nggak mau lama-lama di sini, karena memang saya harus balik, saya harus siap-siap dan harus berangkat nanti ke Toba. Tapi penjelasan Ibu, penjelasan Pak Hendro ternyata tadi nggak segala. Waktu saya baca surat itu kan di persimpangan Kedalam, makanya saya turun. Rupanya sudah bagusnya, sudah komunikasi dengan Pak PJ Bupati, sudah komunikasi dengan pihak jalan tol, tinggal ini bagaimana mendorong supaya jadi, itu aja ya. Jadi jangan ada keraguan, pembangunan harus berlangsung terus, tapi kita juga harus berusaha mengisi semua peluang-peluang ada di situ. Jangan pernah berpikiran sendiri, karena kalau sendiri kita nggak sanggup. Kalau kita berkumpul bersama-sama dalam wadah koperasi, saya yakin daya tawar kita akan menjadi lebih kuat.